pinnya. Pin ini tiap kali pengisian akan selalu berubah, jadi tidak sama. Ini pinnya kakak 271 141. Isinya 500.000. Silakan kakak isi. Anda 108 Anda 008. Baik, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua Panitia dan jajaran, yang
izinkan kami memperkenalkan atau menyampaikan sekilas profil tentang Telkom Indonesia dan Telkom NTT di awal acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, strategi dan pada tahun 2021 arahnya adalah perming fundamental, yaitu penguatan fundamental dengan melakukan penguatan infrastruktur secara agresif. Kemudian pada tahun 2022 kami melakukan investing for investment, di mana di sana Telkom melakukan investasi untuk masa depan. Di sini kita memperkuat pembangunan kapabilitas di aspek digital. Nah, di sana kita apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kita berusaha untuk bisa dimonetize atau mendapatkan nilai dari investasi tersebut. Tujuannya pada tahun 2024 Telkom dapat menjadikan Indonesia sebagai nasional digital platform. Ini tujuan besar kita yang interkoneksi. Lanjut. Digital connectivity sendiri ada beberapa produk yang mendukung digital connectivity. Mungkin yang sudah familiar bagi Bapak Ibu adalah IndiHome-nya. IndiHome. Di situ kita juga ada Telkomsel Orbit yang sebentar nanti kita sediakan beberapa sebagai hadiah bagi Bapak Ibu yang beruntung. Kemudian dan di sana juga ada Neocentrix selain platform-platform yang lain yang kita punya. Neocentrix yang kita punya di sini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang punya server. Untuk keamanan, keandalan server, Bapak Ibu bisa titipkan di Neocentrix kami. Karena di Neocentrix kami sudah tersertifikasi internasional. Sedangkan untuk digital service ini kami kembangkan beberapa service atau aplikasi yang membantu UKM, para UKM untuk sistem paymentnya seperti Sultan Pay, Sultan Kasir, dan untuk adik-adik di rumah, anak-anak kita di rumah kita kembangkan seperti ruang guru, Bapak Ibu sudah berlangganan. Yang ketiga Sumba, yang keempat Mongere, dan yang kelima adalah Bantuan Banjir. Jadi mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Dengan kondisi geografis yang seluas ini, sebenarnya coverage Telkom sudah untuk FO-nya sendiri sudah mencapai, sudah mengcover seluruh ibu kota kabupaten yang ada di NTT. Dan untuk sinyal Telkomsel sendiri kita sudah 94 sampai 95%. Sisa 5% kami perlu dukungan Bapak Ibu untuk vitamin buat kami untuk membangun yang 5% lagi supaya bisa 100%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang program Telkom. Sekali lagi atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih Bapak Kadis, Pak Media telah memilih Telkom sebagai tujuan partisipasinya. Dan kami mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih terdapat banyak hal kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Kami mohon kiranya dimaafkan. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Baik, terima kasih Pak Walson. Baik Bapak Ibu hadirin semua, kita masuk ke sesi talk show. Oleh karena itu kita mengundang moderator agar dapat mengambil tempat di depan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih MC-ku yang cantik, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Diki, saya di Kupang, dan izinkan saya untuk memandu sesi talk show. Kita santai saja, Bapak Ibu
Ibu sambil makan, dan sebentar lagi teman-teman jangan lupa snacknya juga diatur, jadi kita sambil santai. Izin saya duduk. Dalam sesi talk kita pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Telkom akan menyampaikan 4 materi. Saya mengundang narasumber untuk sesi pertama. Yang pertama teman-teman saya dari Big Box, saya minta ke depan. Dan yang kedua adalah dari Tamaska. Saya undang untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Silakan. Nah, ini kali ini dari Jakarta ya, baru tiba semalam ya. Masih pada ngantuk-ngantuk tapi harus semangat ya. Oke, Bapak Ibu izin kita langsung memulai. Narasumber pertama yang akan menyampaikan tentang digital platform kita, produk digital Telkom, itu kami persilahkan dari Big Box. Silakan perkenalkan diri, langsung menyampaikan materinya. Waktu saya berikan maksimal 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Auzan Firman, bisa dipanggil Firman. Di sini saya datang dari Jakarta, baru kemarin nyampe ke sini. Perkenalkan untuk apa itu Big Box, atau lebih tepatnya untuk mendukung ke satu data. Nah, ini kan dari Kominfo sudah cukup paham gitu ya, atau familiar dengan istilah satu data gitu ya. Nah, kita akan menjelaskan terkait topik saya adalah digitalisasi satu data pemerintah daerah provinsi NTT, karena ini di NTT begitu ya. Kita langsung aja masuk ke materi. Jadi satu data, atau kita kalau lebih luas lagi ada istilah big data gitu ya. Nah, Big Box inilah kita adalah produk dari Telkom yang menjadikan big data, di mana kita dapat produk yang sudah siap untuk dipakai gitu ya. Jadi ada Big Bang. Big Bang itu lebih ke satu data platform, jadi benar untuk bisa menyatukan data dari berbagai SKPD gitu ya, sehingga semua data itu bisa jadi satu database gitu ya. Nah, kalau ada Big Market, nah Big Market ini untuk e-commerce analitik. Jadi kita bisa mengambil data dari e-commerce, dari Shopee, Tokopedia gitu ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana, dimana mungkin cukup familiar ini adalah data yang berdasarkan saya atau tim kami untuk keliling ke seluruh Indonesia. Ternyata kondisi sekarang adalah 20% data itu sudah tersistem, tapi 80% masih manual. Artinya apa? 80% masih sifatnya pakai Excel atau PDF gitu ya. Sedangkan hanya sedikit, hanya 20% saja ya sudah pakai sistem atau pakai apa ya, database gitu ya, hanya sedikit. Sedangkan kalau kita mau mengolah data atau potensial, jadi kita juga masukkan untuk potensi pariwisata, misalnya pergerakan turis ataupun wisata mana yang lebih banyak dikunjungi dengan data dari hotel. Lalu yang terakhir adalah social use case atau sesuai dengan kebutuhan dari daerahnya. Nah, secara aliran datanya, jadi ada data dari BPS, ada data dari daerah sendiri, dan juga kita masukkan dari Big Sosial, sehingga semua data itu akan kita jadikan satu menjadi dashboard yang terintegrasi. Nah, ini bentuk dashboardnya. Ini di awal, gitu ya. Jadi waktu di awal ini akan kelihatan siapa kepala daerahnya. Lalu ini kita mengambil data dari BPS. Pertama kita ambil data dari sosial kependudukan. Jadi bagaimana pertumbuhan penduduk, bagaimana demografi di daerah itu. Lalu bagaimana resources atau sumber daya alam yang ada di daerah itu, dan juga terkait pergerakan ekonomi perdagangan, gitu. Nah, kalau ada point of interest di mana data ini kita ambil juga dari Indihome, gitu ya. Jadi seberapa besar atau bagaimana ketertarikan dari masyarakat terhadap suatu topik, misalnya ada banyak masyarakat yang lebih menyukai terkait jadi atau menyukai news atau menyukai yang lain, ini bisa dimasukkan di sini. Sehingga nanti ini ada datanya, ini datanya ke level provinsi sehingga lebih luas. Tapi kalau level kota kabupaten itu bisa sampai ke level kecamatan gitu ya. Jadi bisa tahu dari seperti apa. Nah, kalau ini adalah contoh media analitik. Jadi ada dua macam, ada digital media
media itu adalah terkait berita-berita digital gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sering membaca dari koran atau berita gitu ya, atau dari berita, ataupun jika ada berita-berita lokal dari media itu bisa kita masukkan di sini. Yang sifatnya publik, orang bisa baca, kita bisa dapat analisis bagaimana sentimennya, bagaimana berita-berita mana yang lebih menarik untuk netizen atau baca menjadikan. Juga sosial media gitu ya, dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kita bisa pantau juga di sini. Nah, lalu ada fitur untuk di pariwisata. Jadi ini fitur untuk pergerakan turis di satu daerah, gitu ya. Dimana kita mengambil data juga dari karena banyak kan telkomsel mungkin di sini ya. Jadi kita juga dari telkomsel datanya untuk data turisnya. Nah, ini contoh-contoh ya data di pariwisata. Kemudian kita juga ada platform untuk travel juga, yaitu travel aja kalau di travel. Jadi kita juga bisa mendapatkan data ini, gitu ya, tempat wisata, tempat menginap, atau tempat tinggal, pelacakan, perjalanan wisata, gitu ya, dari mana ke mana, gitu ya, dan juga pusat perbelanjaan. Nah, lalu ada juga sosial ekonomi, gitu ya, karena mungkin sekarang cukup challenging, gitu ya, untuk mendata terkait sosial ekonomi, apalagi terkait stunting, gitu ya. Nah, itu juga bisa menampilkan data itu, di mana data ini ada 4 gitu ya. Jadi analisis sosial ekonomi, lalu bagaimana dimodeli, lalu juga ada terkait perkembangan dan juga sentimen media. Yang ini akan dilakukan analisisnya. Di mana semua data ini kita dibantu juga oleh dari Prosedia Permata. Jadi semua model ini sudah diterima oleh ekspornya, sehingga bisa kita tahu bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang diminta, tidak tahu apa yang dibutuhkan. Nah, ini contoh untuk contoh dashboardnya, di mana ada Sinja, Jawa Tengah, ada Mekomo dan yang lainnya, mungkin nggak saya bukan satu persatu di sini. Nah, ini contoh dari Eda yang belakangan kita ya, di mana tahun kemarin ini Pemkot Semarang waktu ada scoring terkait SD, dia tertinggi skornya, di mana punya skor 93, sedangkan kota-kota lain paling sepertinya 60, 70 gitu ya. Nah, ini karena salah adalah berkat adanya POK di sini. Nah, lalu ada terkait Manggarai Barat, ya saya sudah di sini. Sudah terlihat ya. Oke, jadi mungkin ini sempat yang mungkin dan di sini luar ada video testimoni tadi kan dan muncul gitu ya, di mana kemarin di Manggarai Barat karena setelah berlangganan terkait dengan POK, sehingga indeks SPB-nya naik gitu ya. Jadi yang terbaik lebih NTT gitu ya. Nah, mungkin bisa kita dengar. Waktu sisa 5 menit. Jadi putar dulu videonya. Satu platform yang terintegrasi. Platform tersebut dapat kami gunakan untuk melaporkan hasil kerja pada pimpinan. Diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Kami berharap dengan adanya support Satu Data Indonesia dari tim Telkom Indonesia dapat memudahkan kami dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia di wilayah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Mudah-mudahan ada hadir di Telkom dalam support untuk perbedaan data ini sampai ke depan, pemerintah daerah secara bertahap menyediakan data yang berkualitas sesuai harapan dan kebutuhan data. Jadi itu Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya akan melihat siapa yang lebih cepat bertanya, karena yang akan kami beri kesempatan hanya satu penanya saja, karena itu terkait dengan waktu, terkait dengan materi di box tadi. Ya, sambil teman-teman dari itu bisa menyediakan snack dan minumannya. Oke, baik. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk satu penanya saja. Nanti saya akan serahkan kepada Mas Hilman yang melihat siapa yang pertama kali bertanya, dan ya dari
siapa yang mau diberikan kesempatan? Yang baju biru mungkin. Oke, tolong mic-nya. Bapak maaf bisa berdiri Pak, kemudian Bapak perkenalkan nama dari mana seperti itu Pak, dan langsung pertanyaan. Ya, saya Rihmi Agung Baik, Kadis Kominfo Sumbawa Barat Daya. Kami selama ini kerjasama dengan Telkom untuk penyewaan listrik. Sudah berapa tahun? 3 tahun ya? Ya. Siap ya, terima kasih Pak. Yang ini kami kebetulan Wakil Ketua 1 DPRD ya, Pak Ade juga ada di sana. Karena itu saya ingin bertanya kepada Bapak, karena kita akan mengembangkan tentang satu data Sumbawa Barat Daya sesuai Perpres 39. Ya. Cuma untuk mekanismenya, berapa biayanya kalau kita kerjasama dengan Telkom ini untuk hal-hal ini yang seperti yang tadi kami itu Pak. Karena saya demikian saya kembalikan. Terima kasih. Ya, silakan Mas dijawab. Ya, itu mungkin bisa dijelaskan. Untuk nanti Pak, mungkin saya ini aja ya, masih banyak. Pak Kadis, pertanyaan Bapak itu nanti akan direspon langsung oleh teman kami yang menghandle atau mengawal Pemkab Sumbawa Barat. Sumbawa Tengah Pak ya? Oh SPD, oh ya, siap. Jadi pertanyaan Bapak itu cukup detail, masalah biaya nanti memang kita ada proses tahapan, pengenalan produknya, ada SPH-nya, baru kita akan deal seperti apa. Jadi Mekanismenya mekanisme untuk harga begitu Pak ya? Untuk mekanisme pengadaannya itu baik di katalog Pak kalau Telkom. Jadi produk ini adanya di katalog. Nantinya detail berapa biaya dan segala macamnya itu nanti teman kami yang dari account manager yang akan menghubungi Bapak nanti sesudah ini. Ada pertanyaan lagi Pak, kalau boleh nambah satu boleh. Tapi dari Bapak saja, mesti dari Bapak saja. Sudah jelas Pak? Sudah jelas Pak ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, sekaligus Bapak bisa langsung maju ke depan, kami memberikan sebuah hadiah menarik. Silakan Bapak. Mari Pak, silakan Bapak ke depan. Ya, kami berikan satu hadiah model Orbi Pak, yang Bapak bisa gunakan di sana. Silakan Mas Iman diserahkan sekaligus foto bersama. Ya, ini produk Telkom Pak. Oke, terima kasih Bapak Kadis, terima kasih. Silakan Pak, kembali ke tempat. Ya, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu sambil ada tehnya yang enak. Singkatan gitu ya dari digitalisasi manajemen aset kawasan. Di kesempatan kali ini mungkin akan sedikit saya highlight terkait dengan Tamaska Parkir gitu ya. Secara garis besar, Tamaska itu adalah platform gitu ya, platform yang di dalamnya ada beberapa mini produk yang nanti dapat diintegrasikan. Ada Tamaska untuk parkir, untuk digital parkir, kemudian ada Tamaska loket untuk digitalisasi loket. Loket apa saja, bisa loket wisata, kemudian loket semisal tempat untuk stadion dan semacamnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya coba highlight terkait untuk yang Tamaska parkir. Lebih khususnya nanti untuk parkir elektronik yang off street gitu ya. Mungkin ini kalau teman-teman di Dinas Perhubungan sebenarnya yang lebih paham secara operasional, off street itu berarti parkir yang di tepi jalan, bukan yang off street ya. Kalau off street yang di ada area khusus gitu, ini yang parkir tepi jalan. Kalau secara permasalahan gitu ya, kita tahu sendiri untuk parkir ini memang hampir beberapa daerah, tidak hanya di Kupang, tidak hanya di NTT, itu permasalahannya klasik dan hampir semua daerah itu mengalami gitu ya. Bagaimana untuk mencegah kebocoran parkir.
bagaimana untuk memaksimalkan monitoring dan evaluasi dari parkir itu sendiri, termasuk nanti bagaimana caranya untuk memaksimalkan dari pendapatan yang ada, karena selama ini pasti permasalahan-permasalahan itu dihadapi oleh Pemda, Pemprov itu pasti dialami ya, atau kita sebut common painful problem, hampir di setiap Pemda itu mengalami. Nah, Tamas Parkir ini hadir untuk setidaknya mereduksi atau mengurangi dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tersebut. Bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana mendigitalisasi transaksinya dan hal yang lain. Tamas Parkir ini hadir, kami sifatnya adalah on-cloud, jadi di cloud computing gitu ya. Jadi Bapak Ibu di Pemda khususnya di Diskominfo tidak perlu lagi ribet terkait dengan servernya seperti apa, speknya seperti apa, tidak perlu. Kita sifatnya cloud computing. Jadi nanti semangat dari pemerintah daerahnya, semangat dari Diskominfo-nya, semangat dari musiknya bagus untuk membuat sebuah gerakan untuk memaksimalkan pendapatan parkir yang ada di Kota Surakarta. Untuk yang berikutnya boleh di showing videonya, volumenya diperkecil, kurang berapa menit? Siap. Langsung dipercepat Pak. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan video implementasi yang sudah berjalan di Kota Surakarta ya, di Jawa Tengah dari 2019. Dipercepat boleh Pak? Di menit ke ya, langsung terus. Nah, jadi bisa dilihat Bapak Ibu, ini implementasi di lapangannya, sedikit saya voice over gitu ya. Jadi stop. Jadi ini pemilik kendaraan datang gitu ya. Pemilik kendaraan datang di lokasi parkir, bisa menggunakan mobil atau motor. Kemudian silakan dipilih lagi Pak. Kemudian petugas parkir ini membuat transaksinya menggunakan mobile apps yang sudah tadi saya sempat tunjukkan gitu ya. Membuat bukti parkirnya. Kebetulan di Kota Surakarta ini progresif Bapak Ibu parkirnya. Progresif, jadi setiap 1 jam itu ada peningkatannya. Jadi 1 jam 2.000, 2 jam 4.000, 6 jam 6.000 dan seterusnya. Di Kota Surakarta seperti itu ya. Lanjut. Nah ini petugas parkirnya membuat transaksinya. Kemudian bukti parkirnya itu diberikan ke pemilik kendaraan berikutnya. Nah itu bukti parkirnya tercetak, kemudian diberikan ke pemilik kendaraan. Kemudian pemilik kendaraan menyimpan ya, seterusnya. Seperti kalau Bapak Ibu parkir di mall polanya. Seperti kalau Bapak Ibu parkir di mall. Kemudian bukti parkirnya ini disimpan dan pemilik kendaraannya ya berkegiatan lah, entah di pasar, di toko, di apotek, atau di mana, atau di coffee shop dan semacamnya. Nah setelah kegiatannya selesai, kemudian bukti parkirnya dikembalikan lagi ke petugas parkir. Kemudian petugas parkirnya melakukan scanning nantinya di bukti parkirnya itu. Nah di step ini, di stop dulu. Nah di step ini nanti pembayarannya bisa beragam ya. Artinya bisa kalau semisal pemilik kendaraan yang mau non tunai bisa melakukan pembayaran secara non tunai. Kalau mau melakukan pembayaran secara tunai juga bisa diakomodir pembayaran secara non tunai. Nah ini nanti metode pembayarannya di sini kebetulan di video menggunakan non tunai. Waktu tersisa siap. Nah otomatis nanti data transaksinya akan tercatat langsung otomatis Bapak Ibu di dashboard. Sehingga nanti teman-teman di Dishub, teman-teman di Diskominfo, teman-teman di Dispeda langsung bisa melihat history transaksinya. Bisa dipercepat lagi Pak di yang ada gambar laptop moderator. Baik, terima kasih. Tapi kata pertama buat Mas Bayu. Ya, Bapak Ibu itu materinya cukup menarik ya. Ini mic-nya bunyinya kayak apa saya? Tes. Kenapa perlu ubah? Oke, Bapak Ibu, materi yang barusan itu cukup menarik ya. Karena sudah banyak implementasi ya di beberapa daerah di
yang belum biar akan kami bantu, karena saya akan memberikan door prize juga lewat diundi secara digital. Ya, jadi hadiahnya juga menarik sekali. Jadi kalau belum registrasi, tolong registrasi sekarang karena sebentar lagi saya langsung akan melakukan undian digital. Mudah-mudahan Bapak Ibu beruntung. Baik, seperti sesi pertama tadi, pemateri Mas Bayu yang mana Bapak Ibu? Siap. Teman, baik. Ini mic saya, suara saya dari berubah begini udah bagus. Kayak jadi cemplang ini. Baik, terima kasih. Silakan Bapak perkenalkan nama dari mana dan pertanyaannya Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya nama Kamu Damianus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Menarik sekali apa yang Bapak sudah sampaikan, terutama bagi daerah yang saat ini masih membutuhkan gerakan PAD, karena kelihatan materinya benar-benar menjurus untuk membantu naiknya PAD di kabupaten. Dan terkait dengan Tamaska tadi, saya merujuk kepada soal parkir. Nah, tadi mesin yang ditampilkan di sana itu kan mesin untuk bisa melakukan transaksi di lapangan. Dua pertanyaan saya. Yang pertama, mesinnya itu nanti siapa yang mengatakan? Kalau toh nanti dibebankan kepada dinas pengelola di sana, tentunya juga terkait dengan ini yang perlu kami tahu. Kalau toh nanti memang itu dihilangkan syukur alhamdulillah. Lalu yang berikut, mesin itu tentu kan terkait dengan koneksi jaringan. Nah, apakah ada juga pilihan untuk melakukan offline? Misalnya, taruhlah di daerah kami di sana ribet atau tidak instan terkait dengan pengoperasian. Apa sementara kita tentu juga sudah menginginkan bahwa transaksi itu lewat aplikasi seperti itu. Apakah offline-nya juga ada? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, siap. Jadi ada dua pertanyaan Mas Bayu ya. Yang pertama dengan perangkatnya itu, kita dengan perangkat tadi, apakah itu disediakan oleh pemerintah daerah atau memang disediakan oleh kita? Yang pertama. Yang kedua adalah apakah itu membutuhkan koneksi internet? Apakah dia harus online atau juga bisa offline? Dua pertanyaan itu, silakan dijawab. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Dua pertanyaan, berarti nanti hadiahnya dua ya Pak? Ya, satu saja. Ada pertanyaan cuma satu. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan perangkat, ini memang sebenarnya mekanismenya bisa beragam. Artinya nanti bisa disediakan tersendiri oleh pemerintah daerah atau bisa di-provide oleh Telkom. Artinya nanti ada biaya yang dibebankan terkait itu. Sebagai contoh di beberapa daerah lain, untuk yang salah satu contohnya saja di Kota Surakarta, itu perangkat disediakan oleh dinas perhubungannya. Artinya menjadi aset di dinas perhubungannya. Sehingga kerjasama Telkomnya itu sebatas untuk sewa layanannya saja. Jadi nanti disesuaikan dengan kekuatan anggaran dan mungkin nanti pola kerjasama yang ada di daerah masing-masing. Kami dari Telkom sebenarnya fleksibel untuk tergantung itu Pak. Misal nanti perangkatnya dari mau disediakan dari teman-teman daerah juga tidak masalah. Kalau mau di-provide dari Telkom juga pun tidak masalah. Pasti ada biaya yang dibayar di situ. Secara aplikasi sebenarnya ini basicnya Android. Artinya bisa saja menggunakan tidak perangkat seperti itu bisa karena basicnya Android selama ini menggunakan akses Android gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana jika ada daerah mungkin atau spot-spot tertentu gitu yang mengalami kendala sinyal, apakah ini bisa offline atau tidak? Sayangnya untuk sampai dengan saat ini masih basicnya by online. Jadi perangkatnya itu yang saya contoh tadi itu ada SIM card-nya di dalamnya. Jadi harus diimplementasikan secara online. Harapannya apa? Harapannya agar ketika ada transaksi yang tercatat itu kita nanti masuk ke dashboard-nya. Jadi tidak ada delay yang ada di situ. Dan nanti tapi tidak menutup kemungkinan sebisa nanti ada daerah-daerah tertentu gitu ya, ada daerah tertentu yang sudah semangatnya bagus tapi
bagus mungkin diselesaikan dulu permasalahan connectivity-nya dulu, baru nanti digitalisasinya berjalan. Mungkin seperti itu Pak. Semoga bisa menjawab gitu. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Sudah cukup jelas Pak ya. Baik Pak. Jadi yang kedua, pertanyaan kedua itu memang harus online karena di perangkat itu ada SIM card, artinya menggunakan sinyal GSM dan GSM-nya itu harus Telkomsel, harus punya Telkomsel, jangan yang lain. Ya. Dan sebelum saya masuk pada sesi yang kedua materi, saya akan memberikan satu hadiah khusus dari Telkomsel. Tolong disiapkan hadiahnya, bisa dibawa ke sini. Oke, hadiah kantong hitam. Ini persembahan dari Telkomsel. Ini seperangkat alat sholat kayaknya. Oke, cukup di situ. Nanti akan diserahkan oleh Pak Weslo kepada yang beruntung. Silakan diputar. Stop. Tolong dibaca namanya, saya tidak lihat atas sini. Oke, mohon bisa kami tekan dulu kali Bu, silakan Bu. Ya kalau door prize panitia boleh dapat. Oke, masih ada satu door prize lagi Bapak Ibu, satu model orbit, tolong saya. Model orbitnya siapkan satu. Siap, kembali kita putar lagi. Oke. Ya, terus stop. Siapa kan dia? Silakan maju. Tangan yang nanti menyerahkan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Gadis, terima kasih Pak Gadis. Ya, kita masuk pada sesi kedua untuk dua pemateri. Yang pertama saya silakan untuk kembali ke tempat. Saya mengundang kembali untuk sesi terakhir dua orang pemateri. Yang pertama dari Vinet. Ini juga saya impor dari Jakarta. Saya minta untuk mengambil tempat di depan. Mas Tony. Oke. Yang berikut dari Telkomsel. Nah ini namanya nyaman sekali karena namanya itu Mas Hajar. Jadi semuanya beliau Hajar. Hajar bro. Oke. Silakan ambil tempat. Ya Bapak Ibu kembali lagi seperti sama aturan mainnya. Jadi nanti juga akan satu pertanyaan yang akan kami berikan. Satu penanya yang kami izinkan untuk bertanya dengan mendapatkan hadiah menarik yang kami sediakan. Baik, langsung saja kita akan masuk pada sesi kedua. Kali ini saya persilakan teman dari Vinet untuk perkenalkan diri sekaligus juga menyampaikan materinya. Waktu saya berikan 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, rekan-rekan dari pemerintahan kota kabupaten provinsi dari perkenalkan nama saya Tommy dari Vinet. Vinet adalah salah satu anak perusahaan 2 BUMN, ada Telkom dan Bank Indonesia. Jadi insya Allah kami dari Vinet bantu
Mungkin kalau boleh izin operatornya ke video dulu dari nanti kita sudah mulai dari tahun 2017, tadinya berapa yang terpasang, setelah itu tahun melanjutkan dan penambahan alat yang kita pasang di hotel, resto, hiburan maupun parkir. Untuk kalkulator macam ini tugasnya dia memonitoring transaksi yang berada di dalam mesin-mesin. Betul sekali, kita bisa memonitoring aktivitasnya, kita bisa memonitoring kita suruh, teman-teman ramainya, dan untuk pembayaran sudah termasuk juga untuk realisasinya, karena kita pantau kita sebelum menggunakan katakanlah si resto A, dia katanya membayar pusatnya di bawah 3 juta. Setelah kita pasang ada peningkatan bulan 10 juta, menjadi 10 juta. Kalau di awal masih sebelum awal peningkatannya hampir 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ketua Rayon. Saya Tulus Hidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa Kota Surakarta sangat gencar dalam melakukan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Tidak hanya pada aspek belanja, tapi juga pada aspek pendapatan daerah. Digitalisasi ini meliputi pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, retribusi pasar dan retribusi sampah juga sudah dilakukan secara digital. Ternyata digitalisasi ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Di samping itu juga masyarakat mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan pembayaran kewajiban pajaknya, baik secara tunai maupun secara online. Di samping itu, digitalisasi pendapatan ini juga mampu mencatat data transaksi secara real time, sehingga pemerintah Kota Surakarta dengan mudah dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan pendapatan daerah yang ada. Akhirnya, pada kesempatan ini, atas nama pemerintah Kota Surakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada Telkom Indonesia dan Kinet Indonesia atas dukungan dan kerjasama yang selama ini. Semoga dukungan dan kerjasama ini terus berlanjut dan meningkat di masa-masa yang akan datang. Maju terus Telkom Indonesia dan Kinet Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, ya, termasuk di DKI. Nah, sekilas dari portofolio kami, di mana kami salah satu perusahaan non bank, tapi izin lisensinya kami lebih lengkap. Jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan Pemda tidak perlu khawatir terkait dengan ini itu seperti apa, karena kami terkait dengan transaksi keuangan kami hampir per tahun itu mengelola nilai 78 dan 76 triliun per tahun. Jadi untuk cash flow keuangan untuk para bank kami sudah cukup besar. Untuk terkait dengan lisensi, kami juga sebagai anggota dari pesertaan BIRTGS. Jadi untuk settlement transaksi pajak kami bisa hapus nol sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada di tingkat 2. Ini solusi retribusi. Nah, untuk yang saat ini coba untuk saya jelaskan terkait dengan pajaknya seperti apa. Nah, ini terkait dengan proses nantinya kita mau implementasi di pajaknya sifatnya self-assessment, itu dikorekkan. Jadi dasar-dasar hukum itu yang pertama kali kita harus paham dulu gitu kan. Karena bahasanya akan bersinggungan dengan apa yang diaturkan di dalam Perbu atau Perwali. Gitu. Nah, ini adalah
lagi pajak yang bersifatnya database, sampai yang nge-cloud, sampai pun yang manual. Gitu. Nah, apalagi sekarang ini lagi banyak tren terkait dengan sistem berbasis cloud. Misalnya nih kayak ada namanya GrabFood, ya kan, ShoppingFood, GoFood, di mana transaksinya itu berbasis cloud. Nah, kesulitan dari tingkat 2, gimana caranya mengcapture transaksi pajak-pajak tersebut. Nah, sedangkan pajak itu transaksi itu nggak masuk ke pajak daerah tingkat 2, itu masuk ke pusat. Nah, itu banyak sekali dinas-dinas untuk kami terkait dengan penyerapan pajaknya. Perangkat kami backdate dulu dari jam 11. Kenapa? Karena pasti akan tersimpan di database mereka. Jadi nggak perlu ngambil di printer seperti itu. Terus untuk yang cloud, kalau untuk yang cloud, misalnya Moka kan nggak perlu lagi pakai printer yang sifatnya pakai kabel ya, pakainya pakai Bluetooth. Nah, jadi pada saat transaksinya payment udah kita ambil 2. Kenapa kita mau-pairing di sistem perangkatnya Moka? Jadi nggak perlu kita ngambil ke printernya. Waktu sisa 5 menit. Ketiga, itu perangkat terkait dengan POS. Itu untuk wajib pajak yang sifatnya tradisional. Jadi nantinya wajib pajak yang belum punya sistem, belum punya aplikasi, belum punya perangkat, itu kita siapkan dari sisi Telkom. Seperti itu. Kalau tadi bicara terkait dengan front end, kita bicara terkait dengan back end. Nah, kalau udah ada back end, berarti pengelolaan sistem dan di perangkat yang kita jalankan. Itu pertama ada 4 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Hampir rata-rata di tingkat 2 itu kolom 1 dan kolom 2 berjalan. Tapi di kolom 3, di kolom 4 itu saya lihat nggak pernah ada, terutama di kolom 3. Nah, sifat pajak sama adalah pajak yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Nah, caranya seperti apa? Ada nama di kolom 3 itu rekor. Jadi pajaknya harus direkor dulu, nggak bisa langsung penetapan. Rata-rata Pemda dan bank daerah acuannya adalah penetapan. Seperti itu. Padahal sebenarnya sifat asesmen. Di poin 4 itu ya parameter. Karena yang sudah ada itu apakah bisa diintegrasikan nantinya dengan kalau misalnya menggunakan digitalisasi yang kita bisa dengan kepala itu bisa. Oke, jadi itu Bu ya, bisa Bu ya. Baik, masih sudah cukup Bu ya. Baik, silakan maju Bu, ambil hadiahnya Bu. Mari Bu, silakan. Silakan Mas Tobi, silakan hadiahnya buat si Ibu dari Bilu. Jadi Bilu ini perbatasan di Timor Leste gitu. Jadi kalau mau ke Timor Leste, kalau harus lewat itu dulu izin. Kalau dia dikasih izin tidak bisa lewat, gitu, seperti itu. Penjaga perbatasan. Oke, baik, terima kasih Ibu dari Bilu. Silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu, kita door prize lagi. Oke, siapkan kantongnya. Ya, oke. Putar. Ya, stop. Kita pakai dia. Harusnya pakai musik sedikit ya, agak sulit ya. Oke, Pak Andre. Ada Pak Andre? Mari Pak Andre. Untuk penyerahannya saya mohon kesediaan dari Ibu Tina selaku manajer sekretariat Telkomsel NTT untuk menyerahkan kepada Pak Andre. Ya, ini dia menarik dari Telkomsel. Siap-siap kita putar lagi satu orbit ya. Kita putar lagi satu orbit. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada beruntung. Aduh, aku jatuh. Terima kasih Andre. Oke, kita putar satu lagi untuk orbit. Silakan. Stop. Stop, saya perlu pas sekali stopnya.
terima kasih Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu sebuah sesi presentasi produk. Kedua, oh maaf ya, nomor 1 ya, saya pikir sudah selesai ya. Mohon maaf, aduh, saya pikir ini buat saya jadi lupa gitu. Baik, kita masuk kepada materi terakhir dari Telkomsel. Silakan perkenalkan diri dan langsung pada materinya, waktu maksimal 15 menit. Silakan. Mohon maaf, saya pikir sudah berakhir. Terima kasih teman-teman. Hampir lupa ya. Waduh, memang Bapak Ibu sekalian, yang pas terakhir habis kenyang, udara dingin, mulai redup, gitu ya. Mulai dilupakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, salam sejahtera, dan tetap semangat pagi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Saya Hajar Pamungkas, Senior Account Manager NTT dari Telkomsel Enterprise. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah mendengar tentang pajak, kemudian tentang diparkir dan sebagainya yang berat-berat ya. Saya kali ini menyampaikan yang ringan-ringan saja dari Telkomsel. Ya. Sebelumnya saya informasikan dulu portofolio Telkomsel itu seperti apa sih? Biar Bapak Ibu sekalian tahu di sini. Kami tidak hanya sekedar menjual kartu saja. Sekarang, Bapak Ibu tahu cuma di outlet kartu ya, sudah prepaid dengan kartu dan segala macam. Ternyata tidak, di Telkomsel itu price. Itu banyak sekali, Bapak. Mulai dari connectivity basic, connectivity advance, ada cloud juga, ada security, analytic, dan juga IoT atau Internet of Things. Banyak ya Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu saya jabarkan semuanya. Nanti Bapak Ibu makin pusing gitu ya. Saya cerita yang dibutuhkan saja karena hari ini temanya dalam rangka peningkatan indeks SPBE dan juga moral pelayanan publik, yang dimana ini adalah simpel aja tapi sangat kena ke masyarakat. Seperti itu. Ini saya sampaikan. Yang pertama adalah Engage Telkomsel Omnichannel Solution. Nah, Engage itu kayak HP zaman dulu ya Bapak Ibu ya, kalau tahu ya, merek Nokia gitu ya. Tapi bukan itu, karena Omnichannel juga adalah layanan yang memang bisa dirasakan oleh semua pihak secara digital. Latar belakang solusinya, kenapa sih butuh solusi ini? Pertama adalah kebutuhan agar dapat meningkatkan kredibilitas atau image, kemudian layanan publik serta kepuasan, yang dimana ketika orangnya ganti, nomornya juga ikut. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Artinya apa? Kemudian ketika nomor itu atas nama seseorang, orang yang ganti nomor tetap, tapi ketika kartunya rusak, diurus di Grapari dan dimanapun, ditolak karena bukan atas namanya. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, kalau call center dari Telkomsel ini, nomornya adalah corporate instansi, yang dimana atas nama instansi, ketika orang yang berganti kapanpun, siapapun, bisa diurus atas nama corporate-nya, instansinya. Tidak perlu khawatir. Sesimpel itu. Kemudian, untuk chat WhatsApp verified yang centang hijau ini juga sama. Nomor hotline-nya ada, misalnya nomornya cantik, kemudian orang tidak menghubungi secara WhatsApp atau Telegram dengan nomor yang sama, itu juga bisa. Jadi cukup satu call center saja, semua terpenuhi layanannya. Seperti itu. Dan juga tidak perlu tahu banyak nomor. Biasanya saya melihat di berbagai layanan tempat dulu, hubungi ini bagian ini, hubungi ini bagian ini, dan segala macam. Kalian tidak perlu. Cukup satu nomor yang perlu diingat dan disebar, dia akan bisa tadi polling 1, 2, 3 tergantung bagiannya. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjut aja. Ini sudah dari basicnya sebagai untuk call center dan juga WA verified. Kita juga ada namanya MyX atau broadcast SMS. Nah ini banget, basic banget yang harus Bapak Ibu sekalian rasakan dan juga implementasikan langsung ke masyarakat. Karena informasinya bisa terdelivery dengan cepat, dekat, dan juga cepat. Cepatnya karena kapanpun
database, bisa kita share informasinya dengan cepat. Dekat, artinya langsung ke end usernya, tepat sasaran. Sehingga ada personal touch dengan pelanggannya, karena ada nama-nama spesifik yang tersampaikan dan juga sendernya kredibilitas sesuai dengan nama instansinya. Dan yang terakhir adalah tepat sesuai dengan profiling atau segmen yang ingin disasar. Ada 3 dari MyAds ini. Yang pertama, sistem bulk, LBA, Location Based Advertising, dan juga Targeted. Bulk itu mengirim promosi, kalau secara umum ya, mengirim promosi kepada nomor pelanggan sesuai database. Artinya kita punya database, nomor Telkomsel, pelanggan kita, customer kita atau masyarakat kita bisa blast, karena kita punya database-nya. Artinya bulk. Kalau LBA, mengirim promosi kepada pelanggan di sekitar wilayah tertentu. Contohnya public area, mall, bandara, alun-alun misalnya, atau bisa terminal, stasiun dan segala macam yang berkaitan dengan public area. Untuk yang targeted, mengirim promosi kepada pelanggan yang sesuai profilnya. Bisa lokasi, kecamatan, kelurahan, desa, HP-nya apa, penggunaan pulsanya tiap bulan berapa, laki-laki atau perempuan dan sebagainya, itu bisa. Jadi tepat sasaran, targeted. Waktu sisa 5 menit. Siap, terima kasih moderator. Untuk broadcast, ada contohnya. Kalau di dunia bisnis kita gunakan untuk mengirimkan promo khusus member, loyalitas pelanggan, dan juga pesan yang bersifat personal. Tapi kalau kita contoh ke Samsung, ada informasi tentang pajak jatuh tempo, Bapak Ibu A, kami informasikan bahwa pajak kendaraan Anda yang bernomor DHXXXY telah jatuh tempo, mohon untuk segera dibayarkan. Terima kasih. Atau lebih detail lagi informasinya, tanggal berapa, nominal berapa, sangat bisa sekali. Seperti itu. Kemudian targeted, kalau umumnya adalah mengakuisisi pelanggan baru karena tidak punya database. Artinya saya nggak punya database nih, saya mau kemana sasarannya? Bisa, sistemnya adalah targeted, di mana di dashboard kami bisa milih lokasinya, kelurahan, kecamatan, wilayah, desa dan segala macam secara akurat dengan radius dari GTS kami. Contohnya misalnya Kominfo, pemberitahuan kepada warga X di wilayah A, B, C, D bahwa akan ada kegiatan rekayasa lalu lintas. Mohon dapat digunakan jalan ini. Terima kasih. Simple pemberitahuannya. Kemudian yang terakhir adalah LBA, Location Based Advertising. Contohnya yang paling umum, mengakuisisi pelanggan baru karena tidak punya database. Kemudian pesan berisi flash promo, singkat padat cepat, sesuai dengan lokasi kayak public area, mall, stasiun, bandara dan segala macam. Contoh Kominfo misalnya, pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang berkegiatan di area publik X misalnya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Dan itu bisa dikembangin ke bahasa-bahasa lain untuk sesuai dengan informasi apa yang ingin disebarkan kepada masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tertarik atau ingin bertanya lebih, bahkan di luar dari solusi ini, bisa konsultasi dengan saya dengan cara bisa QR code, di scan aja QR code di depan. Diganjarkan atau berkali. Oh, baik. Jadi kalau yang existing biasanya kan ada payment digit ya, 111 misalnya, 188 atau 911 dan segala macam. Itu memang ada kebijakan sendiri. Itu adalah diskon melalui Telkom biasanya. Kita hadir tidak menggantikan, tapi pendampingan sebagai mobile-nya. Kenapa? Karena di NTT 90% ke atas belum ada Telkomsel. Artinya ada pilihan ketika ingin melakukan pengajuan layanan gitu ya, bertanya dan segala macam, bisa melalui jaringan mobile seluler. Yang dimana tergantung kalau misalnya tiap-tiap bagian itu pengen terpisah, silakan saja. Misalnya tadi 117 misalnya pengen dikembangkan dengan 081139 bla 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 117, kita bantu sehingga ada mindset sesuai dengan nomor layanan tadi. Sifatnya adalah layanan tambahan yang untuk menggunakan masyarakat melakukan konsultasi atau laporan dan segala macamnya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Faisal. Kalau pernah jelas lagi bisa cari. Pak Faisal sambil bisa melangkah ke sini, ambil hadiahnya. Tolong disiapkan satu orbit. Ya, langsung diserahkan Mas Fajar. Siap.
Oke, terima kasih. Iya. Dengan penyampaian dari Telkomsel, maka sesi ini telah berakhir untuk talkshow-nya. Namun saya mau door prize dulu satu. Silakan diputar satu orbit lagi. Ini door prize terakhir Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dapat. Ada yang dapat. Oke, stop.